Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat, segenap kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Roja, Radio Nasyur Sunnah, dan juga Radio As-Sunnah FM yang kami hormati. Seperti biasanya sebelum kita memasuki pembahasan tentang materi hari ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Saat itu kita membahas tentang satu poin. Apa itu? Tentang apa kemarin kita bahas? Apa? Momen-momen pembacaan surat apa? Al-Ikhlas. Saat itu kita baru sebutkan berapa? 2. Yang pertama, setiap pagi dan sore. Apa fadilahnya? Apa fadilahnya? Enggak, maksudnya keutamaannya orang yang membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas setiap pagi dan sore. Apa buah yang akan didapatkan? Akan dilindungi selama 1 hari penuh. Monggo. Kafatahu min kulli syai', akan dilindungi dari segala sesuatu. Kemudian pertanyaan kedua, momen yang kedua adalah setiap selesai sholat 5 waktu. Berapa kali? Pagi 3 kali, sore 3 kali. Pertanyaannya adalah sesudah sholat 5 waktu. 3 kali. Yang lainnya? 1 kali, 1 kali. Monggo, silahkan. Betul.
Cuma itu aja yang kita bahas kemarin ya. Berarti sudah habis pertanyaannya ini. Masih ada 2 buku gimana nih? Hah? Dibagi gratis. Nanti saya pilih kasih, nanti siapa yang dikasih nanti. Ya, ya nggak apa-apa buat besok lagi insya Allah. Sekarang kita akan memasuki momen yang ketiga. Di antara momen-momen ditekankan untuk membaca surat Al-Ikhlas. Yang ketiga adalah sebelum tidur. Yang ketiga adalah apa? Sebelum tidur. Dalilnya apa? Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bertutur, "Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap malam kalau akan beranjak ke peraduannya, berarti kalau mau apa? Mau tidur. Setiap malam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kulla lailah, setiap malam. Berarti ini hasil pengamatan Aisyah selama beliau hidup satu rumah beserta siapa? Rasul. Berarti apa yang akan dikerjakan oleh Nabi SAW berikut ini adalah merupakan perbuatan beliau yang kontinu. Enggak melakukan sekali per ini seminggu, enggak. Ya. Tapi ini dilakukan kulla lailah, setiap malam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kalau Rasulullah SAW akan tidur di setiap malam, jama'a kaffaihi, beliau menggabungkan kedua telapak tangannya. Menggabungkan kedua telapak tangannya, thumma nafasa fihima. Kemudian beliau menghembuskan nafas dengan sedikit air ludah ke kedua telapak tangannya. Gimana? Hah? Ya. Jadi menghembuskan nafas dari mulut dengan sedikit air ludah. Jadi air ludahnya sedikit, bukan meludah ya, tapi apa? Nafas dengan sedikit apa? Air ludah. Faqara'a fihima, kemudian beliau membaca Qul huwallahu ahad. Surat apa ini? Al-Ikhlas. Qul a'udzu birabbil falaq. Surat apa? Al-Falaq. Dan Qul a'udzu birabbin nas. Surat apa? An-Nas. Sudah. Ya, pertama digabungkan, kemudian dihembuskan nafas dengan sedikit ludah, kemudian membaca apa? Al-Ikhlas, Al-Falaq dan apa? An-Nas. Thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi. Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangannya ke seluruh tubuhnya yang bisa dicapai. Ya, yang bisa dicapai oleh apa? Tangannya, semampunya. Tapi berusaha untuk apa? Mengenai semua tubuhnya. Mulai dari mana? Yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi. Yang pertama kali beliau usap adalah kepala dan wajahnya. Ya, kepala dan apa? Kepala dan wajah. Jadi mulai dari kepala, kemudian apa? Wajah. Kemudian setelah itu, kata Aisyah radhiyallahu anha, wa ma aqbala min jasadihi. Setelah selesai kepala kemudian muka, lalu apa? Bagian depan dari tubuhnya. Sampai bawah, kemudian gantian bagian apa? Belakang semampunya. Ya. Jadi enggak harus setiap senti dari tubuh kita kena, enggak. Disinilah bentuk keringanan dari Nabi SAW, kata Aisyah, mastata'a. Sebisanya. Ya. Sebisanya seberapa? Sebisanya ada sebagian yang enggak kena, enggak masalah. Yaf'alu dzalika thalatha marrat. Beliau melakukan itu 3 kali.
Berarti mengusapnya berapa kali? 3 kali. Membacanya berapa kali? 3 kali. Menghembuskannya berapa kali? Ya 3 kali juga. Ya. Jadi beliau melakukan itu 3 kali. Pertama bacanya, tapi setiap kali bacanya berapa kali? 1-1. Ya. Al-Ikhlasnya 1, Al-Falaknya 1, An-Nasnya 1. Kemudian dia apa? Diusapkan. Kemudian dilakukan 2 kali praktek itu, yang kedua. Dan bacanya juga 1 kali. Kemudian diusapkan, lalu praktek itu dilakukan ketiga kalinya dan diucapkan bacaannya juga sekali-sekali. Berarti kalau di total berapa kali bacanya? 3 kali. Ya. Bukan 9 kali. Tapi berapa? 3 kali. Karena 1 kali apa? 3. Bukan 3 kali berapa? 3. Jadi masing-masing sekali. Ini hadis riwayat siapa? Bukhari. Dan ini adalah merupakan amalan yang senantiasa dijaga oleh Nabi SAW. Bahkan dalam kondisi susah sekalipun. Misalnya dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit, kata Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Bukhari juga, "Falamma ishtaka kana ya'muruni an af'ala dzalika bihi." Ketika Nabi SAW menderita sakit, beliau memerintahkan aku untuk melakukan hal tersebut atas beliau. Jadi dalam kondisi sakit pun Nabi SAW berusaha untuk apa? Mempraktekkan amalan ini. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau sakit gimana? Sehat be ora? Sehat aja enggak, apalagi ketika apa? Sakit pengennya kurang apa? Sebenting cepat-cepat ngorok. Nabi SAW dalam kondisi sakit beliau tetap melakukannya. Bukan berarti ini wajib, tidak. Cuman ini menunjukkan betapa besar perhatian Rasul SAW dalam mempraktekkan sunnah ini. Karena fadilahnya yang begitu besar. Orang yang melakukan ini, dia akan terlindungi dari mara bahaya selama dia tidur. Dan kita tahu persis, orang yang lagi tidur, dia itu dalam kondisi tidak apa? Sadar. Kalau orang dalam keadaan sadar, misalnya ada pocong misalnya, dia bisa teriak. Yang mau teriak. Bisa teriak, tapi kalau misalnya dalam keadaan tidur, dia nggak sadar. Ada setan di samping dia, ada maling di samping dia, ada rampok masuk ke rumah dia, menodongkan pisau dan seterusnya. Bahkan mungkin na'udzubillahi min dzalik, ya. Ada seorang laki-laki yang ingin berbuat jahat kepada seorang wanita ketika tidur. Itu semuanya adalah kejahatan-kejahatan yang mengintai manusia ketika tidur. Nah, solusinya ada dalam Islam. Yaitu disempatkan sebelum tidur melakukan itu semua. Dan bukan hanya itu, binatang berbisa. Ya, apalagi kalau misalnya rumahnya di mana? Dekat sawah misalnya. Yang kadang-kadang ada ular. Pengen nyari tempat apa? Tempat nginep lagi anak rumah hangat ini. Nah, kemudian, wah, ini anak kasur empuk ini. Nah, akhirnya ikut tidur di situ. Siapa yang menjamin kita akan selamat seandainya ular masuk rumah kita? Kemudian selain itu juga mimpi-mimpi buruk. Ya. Sering di antara kita mimpi apa? Mimpi buruk. Mimpi misalnya tahu-tahu jatuh dari tempat yang sangat tinggi. Mimpi dikejar-kejar apa? Apa? Pocong. Habis nonton film itu. Mimpi dikejar-kejar anjing, ya. Mimpi berenang, tahu-tahu bangun apa? Ya, mimpi-mimpi yang nggak bagus-bagus dalam tidur kita. Kalau kita ingin terhindar dari itu semua, baca tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah momen yang keberapa? Yang ketiga. Momen yang keempat adalah ketika meruqyah orang yang sakit. Ketika meruqyah orang yang apa? Sakit. Masih ingat ruqyah itu apa? Ruqyah, apa itu ruqyah?
Beda nggak antara ruqyah dengan ru'yah? Beda nggak antara ruqyah dengan ru'yah? Hah? Sama aja. Beda. Bedanya apa? Hah? Antara ruq pakai qaf dengan ru'yah pakai hamzah. Apa bedanya? Ya. Melihat bulan, bagus ya. Kalau ruqyah pakai qaf itu adalah mengobati seorang yang sakit dengan bacaan apa? Al-Quran atau wirid yang diajarkan oleh siapa? Rasul SAW. Itu namanya ruqyah pakai huruf Q ya. Kalau bahasa Arab pakai huruf qaf. Kalau ru'yah pakai hamzah, ru'yah itu adalah mentelengi apa? Bulan. Untuk mengetahui awal bulan sudah masuk atau belum. Itu yang biasa dilakukan ketika bulan Ramadan. Itu namanya ru'yah. Ya, jadi beda antara ru'yah dengan apa? Ruqyah. Salah satu yang dibaca oleh Nabi SAW, dan ini adalah merupakan salah satu bacaan favorit ketika meruqyah orang yang sakit adalah surat Al-Ikhlas. Dalilnya apa? Hadis riwayat Muslim. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida ahadun min ahlihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seandainya salah satu di antara keluarganya sakit, apa yang dilakukan? Cepat-cepat manggil ambulan. Seandainya salah satu di antara keluarganya sakit, nafatha alaihi bil mu'awwidzat. Beliau membacakan 3 surat, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan apa? An-Nas. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Berarti nggak boleh ke dokter, Ustaz? Boleh. Ikhtiar itu bisa jadi pakai dokter, bisa jadi pakai apa? Ruqyah. Dan ini sebenarnya menunjukkan bahwasanya kita umat Islam itu kalau terjadi sesuatu orang cepat-cepat panik. Ya. Kalau misalnya suatu ketika anak kita sakit jam 12 bengi misalnya. Dan itu misalnya naudzubillah min dzalik kejang. Apa yang akan kita lakukan? Jam 12 malam. Ya. Sekalipun ada IGD, IGD-nya jauh. Mobil nggak punya, orang lagi kejang naik apa? Naik becak. Iya naik becak. Disinilah salah satu solusi yang ditawarkan oleh Islam. Bahwasanya pengobatan itu tidak hanya apa? Tidak hanya dengan pengobatan medis. Pengobatan medis boleh, nggak masalah pengobatan medis. Ya. Baik itu yang bersifat herbal maupun yang tidak, itu boleh-boleh saja. Dan nggak masalah. Cuman ada juga pengobatan lain yang sudah dilupakan oleh banyak kaum muslimin. Yaitu dengan cara ruqyah. Dan Nabi SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, falamma marida maradahu alladhi mata fihi, ketika Rasul SAW jatuh sakit menjelang wafatnya, Rasul SAW praktek beliau ngobati orang. Ketika beliau sakit, apa yang beliau lakukan? Ja'altu anfuthu alaihi wa amsahuhu biyadi nafsihi li'annaha kanat a'zama barakatan min yadi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasul SAW sakit menjelang wafatnya, gantian aku yang meruqyah Nabi SAW, kemudian aku usapkan tangan beliau. Jadi yang membaca Aisyah dibaca di tangannya siapa? Rasul SAW. Kemudian Aisyah membantu Rasul untuk menggerakkan apanya? Tangannya mengusap ke tempat tubuh yang terasa sakit. Kenapa kata Aisyah? Li'annaha a'zama barakah. Karena tangannya Rasulullah SAW itu mendatangkan berkah. Lebih mendatangkan apa? Berkah.
gue kan kesurupan dokter. Nah, ini sebagian orang memahami ruqyah itu hanya untuk penyakit apa? Rohani, penyakit yang sifatnya kasat mata. Jadi nembe di ruqyah nek wis hasil diagnosa dari rumah sakit atau dari dokter apa? Bersih. Ya, misalnya rasa sakit di dada, kemudian di ronsen, nggak ada tanda-tanda apa-apa, flek nggak ada, TBC enggak, apalagi jantung juga enggak, baru kemudian di ruqyah. Apakah ruqyah itu hanya untuk penyakit-penyakit yang sifatnya non medis? Hah? Nek kentut tawon bisa diruqyah nggak? Hah? Bisa? Tahu praktek apa ora? Hah? Kalau misalnya kita keselumut turun dari motor kemudian kaki kesenggol apa? Nalpot. Gimana? Hah? Langsung nyari odol atau diruqyah dulu? Hah? Ruqyah itu buat orang kesurupan, Ustaz. Ya, kena sihir, ya. Kena santet, itu ruqyah. Kalau penyakit kayak gitu masa pakai ruqyah, Ustaz? Ya enggak matching kalau menurut orang-orang enggak paham. Saya katakan ruqyah itu mencakup sebagaimana yang telah kita jelaskan berkali-kali, ruqyah adalah merupakan obat penyakit jasmani dan apa? Rohani. Bahkan Nabi SAW pernah praktek ketika beliau tersengat kala jengking. Ini kejadian disebutkan dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah. Dan sanadnya dinilai hasan oleh Al-Haythami dan Syekh Al-Albani menilai hadis ini sahih. Kejadian itu diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kata beliau, "Baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin yusalli." Di suatu malam, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, fawada'a yadahu 'alal ardi faladaghathu aqrab. Ketika Rasulullah SAW meletakkan tangannya di tanah, tiba-tiba ada seekor kalajengking yang menyengat tangan beliau. Fatanawalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina'lihi faqatalaha. Jadi Rasulullah disengat oleh apa? Kalajengking. Rasul kebal? Hah? Rasul kebal? Enggak. Seandainya ilmu kekebalan itu diajarkan di dalam agama kita, yang paling berhak untuk mendapatkan kedikdayaan itu siapa? Rasul SAW. Kalau misalnya Rasul SAW adalah memiliki ilmu kekebalan, ngapain Rasulullah SAW perang pakai apa? Al-Mighfar, pakai topi besi. Ketika menaklukkan kota Mekah. Dan juga beliau memakai baju besi juga. Ketika perang Uhud. Kalau misalnya kebal, ya, cukup dia pakai rompi yang dirajah-rajah. Kasih apa? Rajah-rajah. Kasih mujarobat itu ya. Nah, ada tulisan-tulisannya. Nah, rompi sakti. 1.000. Hah? Para sahabat Nabi SAW terluka ketika peperangan. Terluka mereka. Dan banyak di antara mereka yang mati. Anas bin Nadhr. Ketika perang Uhud. Lebih dari 70 tikaman menancap di tubuhnya. Anas bin Nadhr. Seorang sahabat Nabi SAW. Termasuk as-sabiqun al-awwalun. Termasuk orang-orang yang masuk Islam pertama-tama. Itu saja beliau bisa kena. Nabi SAW. Kena tersengat apa? Kalajengking. Dan beliau nggak kebal. Jadi ilmu kekebalan dalam Islam itu nggak ada. Ya, kalau misalnya yang paling berhak, kalau misalnya ada, nih saya yang paling berhak untuk mendapatkannya adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah terlalu silau, ya, nggak usah tertipu dengan iklan-iklan otot kawat balung apa? Besi.
Jadi setelah dikasih minum air putih apa, wis diwaca-wacani malah nasi nguntal gotri. Subhanallah. Gotri diuntal. Ora kebangetan. Yuk mau gitu loh. Yang anehnya itu adalah yang nguntal. Kok mau suruh nguntal gotri? Ya. Katanya kebal. Ya. Setelah itu ada unjuk kekuatan. Ya. Dibacok, nggak apa-apa. Jajal sih anak sing wani tekang ngono bacakan Fatihah rosa nganggo pedang, nganggo apa bae? Peniti bae ngene peniti. Nah, peniti bismillah. Kecubles. Ya. Rasulullah SAW beliau terkena apa? Sengatan apa? Kalajengking. Begitu Rasulullah SAW tersengat, kata Ali bin Abi Thalib, fatanawalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bina'lihi faqatalaha. Rasulullah SAW langsung mengambil sandalnya dan membunuh kalajengking tersebut. Beliau pukul kalajengking itu sampai apa? Sampai mati. Dan ini menunjukkan nggak masalah membunuh hewan-hewan berbisa yang membahayakan, tidak apa-apa. Bahkan di dalam suatu riwayat Nabi SAW mengatakan kalajengking itu binatang yang fasik. Nah, fasik itu ya apa? Suka apa? Ya jahat lah. Ya. Keluar dari apa? Kodrat yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada sebagian orang ketika melihat ada tikus di rumahnya, ada ular di rumahnya, corakan baik. Itu kan umatnya Allah. Itu kan makhluknya Allah juga. Makhluknya Allah. Iya betul makhluknya Allah. Pembunuh makhluknya Allah bukan? Hah? Koruptor makhluknya Allah bukan? Nah kabian makhluknya Allah berarti dicorakan baik. Hah? Nabi SAW memberikan dispensasi. Ada beberapa hewan-hewan yang memang diperintahkan untuk dibunuh. Masih ingat ketika kita bahas masalah surat Al-Falaq ayat terakhir. Nabi memerintahkan untuk membunuh apa? Hah? Ular. Uqtulu al-hayyat. Bunuhlah ular. Itu perintah dari Nabi SAW. Ular makhluknya siapa? Allah. Diperintahkan untuk dibunuh. Kenapa? Karena sifat dasarnya ular itu apa? Berbahaya. Apa nginggu ular nang omah? Ular masuk dibunuh. Ya. Kalajengking dibunuh, Nabi praktek langsung. Begitu digigit langsung dipukul oleh Nabi SAW sampai mati. Falamman sarafa qal, setelah selesai salat beliau berkata, la'anallahul aqrab. Semoga Allah melaknat kalajengking. Ma tada'u musalliyan wala ghairahu wala nabiyyan wala ghairahu illa ladagathum. Kalajengking ini enggak beda-bedakan antara orang lagi sholat sama orang enggak sholat. Enggak beda-bedakan antara nabi bukan dengan nabi. Semuanya dia apa? Disengat sama dia. Ini memang betul-betul kurang ajar nih kalajengkingnya ya. Pertama orang lagi sholat, lagi ngibadah. Ya, kalau orang lagi nyolong sih ya. Lagi nyolong, kecokot kalajengking, dia mandan member. Ini lagi sholat kok apa? Disengat. Kemudian yang lagi sholat gak sembarangan. Siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau misalnya pemabok, orang-orang yang katakanlah suka berbuat maksiat, mungkin suatu ketika dia perlu diingatkan ya dengan sengatan seperti ini. Sudah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi sholat pula, kok disengat? Kata Nabi SAW, la'anallahul aqrab. Semoga Allah melaknat apa? Kalajengking. Sudah? Jadi pertama dibunuh. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Tsumma da'a bimilhin wa ma'in. Nabi meminta didatangkan garam dan air. Apa? Garam dan air. Buat apa? Hah? Dipercik-percikan di sekeliling rumah? Apa bedanya kalau dukun? Nah. Minta untuk didatangkan garam dan apa? Air. Faja'alahuma fi ina'in. Kemudian garam dan air itu dimasukkan ke dalam bejana. Dimasukkan ke dalam apa? Bejana. Thumma ja'ala yasubbuhu ala isbi'ihi haitsu ladagathu. Kemudian air yang sudah dicampur dengan garam itu oleh Nabi dikucurkan
ke jari yang apa? Yang tersengat kalajengking. Ini secara medis mungkin ada tinjauannya ya. Secara medis mungkin ada tinjauannya, saya tidak tahu. Silahkan para dokter, kalau ada dokter coba ditinjau secara medis. Apakah memang betul ada secara medis air garam itu bisa apa? Bisa mengurangi, bisa ya. Dan itu bukan spesialisasi ustadz ya. Ustadz menerangkan apa yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ada orang yang ingin mempelajari secara tinjauan medis, silahkan, gak masalah. Wa yamsahuha, setelah seperti itu disiram dengan apa? Air garam. Yamsahuha wa yu'awwidhuha bil mu'awwidhatain. Rasulullah SAW mengusap jari tersebut dan membaca surat al-mu'awwidhatain. Apa itu? Al-Falaq dan apa? Al-Ikhlasain di Ustaz. Al-Falaq dan An-Nas di sini. Di dalam riwayat lain disebutkan wa yaqra'u qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Di dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah SAW saat itu membaca apa? Surat Al-Ikhlas dan surat Al-Falaq dan An-Nas. Berarti berapa surat? 3 surat. Ini praktek langsung oleh Nabi SAW. Berarti kalau kita tersengat lebah, boleh kita ruqyah dengan apa? Dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Misalnya suatu ketika, dan ini pernah kejadian menimpa kakak ipar saya. Lagi apa? Arab ngemet kedondong, sematang banget kedondongnya. Dia nggak tahu, langsung aja, wong kedondong gampang kok, gede kedondongnya, kemudian pendek, langsung saja mak cek. Nah, mak cek dipegang kayak gini, jebulin nang burine anak apa? Anak tawon semene, tawon apa? Tawon balu. Mak cek langsung apa? Cekot. Langsung digigit saat itu, padahal tawonnya tawon apa? Nek tawon madu yang kecil-kecil sih lebih ringan, tawonnya tawon balu ya. Anak sing tahu kecokot. Anak sing kentuk tawon ya. Biar enggak digigit tawon apa ngomongnya? Pahit gitu. Ya, begitu kecokot kayak gitu langsung saat itu pertama kali yang dia lakukan adalah dia bacakan surat Al-Fatihah. Saya ingat saat itu dia ceritanya surat Al-Fatihah. Jadi ini juga boleh ya. Karena ruqyah itu dengan surat apapun dalam Al-Qur'an boleh. Bacakan surat Al-Fatihah kemudian dihembuskan ke jari yang tersengat apa? Lebah tadi. Kemudian subhanallah, melentung bae ora. Ya. Bengkak saja enggak. Jadi enggak ada, seakan-akan enggak kayak apa-apa lagi. Enggak ada bekasnya sama sekali. Tentunya ya setelah dicabut apanya? Entup ya. Setelah dicabut bisanya. Ya. Jadi ini salah satu contoh prakteknya. Jadi jangan dipikir, wah gue kan dong zamannya Kanjeng Rasul SAW. Ya wajar sih, ya orang mungkin loh. Jenengan belum nyoba sih. Bukan nyuruh supaya digigit kalajengking, enggak. Cuman sudah banyak orang yang mempraktekkan, sudah banyak orang yang nyoba dan berhasil. Cuman perlu diperhatikan adab-adabnya yang dulu. Masih ingat adab-adab ruqyah? Apa? Yakin. Di antaranya adalah apa? Yakin bahwasanya ini memang betul-betul obat yang bersumber dari apa? Al-Quran, yang pasti apa? Mujarab. Itu harus ada keyakinan dalam hati dan beberapa adab yang sudah kita sebutkan pada ketika kita menafsirkan surat Al-Falaq. Kemudian ini momen yang keberapa? Yang keempat. Sekarang kita masuk momen yang keberapa? Yang kelima. Bismillah. Momen yang kelima, surat Al-Ikhlas disunnahkan untuk dibaca di rakaat kedua dari sholat sunnah fajar. Sholat sunnah ba'da maghrib dan sholat sunnah tawaf. Berapa sholat? 3. Surat Al-Ikhlas disunnahkan untuk dibaca di rakaat kedua dari sholat apa? Sunnah fajar. Ba'diyah apa?
maghrib sama sholat sunnah apa? Tawaf. Bagi orang yang haji dan umrah. Sudah? Dan rakaat ketiga sholat apa? Witir. Bagus. Rakaat ketiga dari sholat apa? Witir. Saya ulangi. Sholat Al-Ikhlas disunahkan untuk dibaca di rakaat kedua dari sholat apa tadi? Sunnah fajar. Kemudian apa? Pada maghrib, tawaf, dan rakaat ketiga dari sholat apa? Witir. Saya akan sebutkan dalilnya masing-masing satu persatu. Yang pertama sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar itu kapan dilakukannya? Hah? Menjelang subuh, menjelang azan subuh. Atau setelah azan subuh sebelum sholat subuh? Setelah azan subuh. Bukan sebelum azan subuh. Hah? Sing diki sing bener iki. Setelah azan subuh. Berarti qobliyah berarti. Qobliyah subuh berarti. Iya betul. Ya. Salat sunnah fajar yang disebutkan oleh Nabi SAW, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih utama dari dunia seisinya. Yang dimaksud itulah qobliyah subuh. Sunnah fajar itu maksudnya qobliyah subuh. Bukan 2 rakaat sebelum apa? Masuk subuh. Kalau itu hitungnya sholat tahajud. Nah, yang kemudian ditutup dengan witir. Kemudian nunggu azan. Adapun sunnah fajar yang dimaksud adalah apa? Qobliyah subuh. Apa yang dibaca? Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi rak'atayil fajri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat 2 rakaat fajar, yaitu sunnah fajar, beliau membaca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Berarti rakaat pertama baca apa? Al-Kafirun. Rakaat kedua baca apa? Al-Ikhlas. Ini dalil salat sunnah fajar. Kemudian dalil salat sunnah ba'da maghrib. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dinyatakan hasan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fi ar-rak'atayn qabla al-fajr wa ar-rak'atayn ba'da al-maghrib. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di 2 rakaat sebelum subuh, sebelum fajar, dan 2 rakaat setelah maghrib. Berarti tadi nggak cuma 2 rakaat sebelum fajar, tapi 2 rakaat sesudah apa? Maghrib. Bid'an wa 20 marratan atau bid'a 10 marrah. Saya pernah melihat Nabi SAW lebih dari 20 kali atau lebih dari 10 kali membaca di 2 rakaat tersebut dengan Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Berarti sama ya. Sama dengan apa? Dengan sunnah fajar. Salat sunnah setelah tawaf. Salat sunnah setelah apa? Tawaf. Hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah, kana yaqra'u fi rak'atain, Rasulullah SAW membaca di 2 rakaat selesai tawaf Qul huwallahu ahad, Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Nah, kalau salat witir. Salat witir itu rakaat pertama baca apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat ketiga Qul huwallahu ahad. Tok. 3 surat. Falak, Nas. Iya. 1 surat Al-Ikhlas tok apa 3 surat? Hah? 3 apa 1? 1, 3 sing bener sing di. Hah? Yang 1.
Berarti sing 3 salah. Dua-duanya betul. Dua-duanya betul karena sama-sama ada hadisnya. Kalau yang cuma surat Al-Ikhlas saja, hadisnya riwayat An-Nasa'i. Dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Hadis riwayat Nasa'i dinyatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban dari Ubay bin Ka'ab. Disebutkan di sini bahwasanya Rasulullah SAW salat witir 3 rakaat, kemudian membaca di rakaat pertama dengan Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua dengan Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian wa fits tsalitsati, dan di rakaat yang ketiga beliau membaca Qul huwallahu ahad. Titik. Berarti cuma baca apa? Satu surat yaitu Qul huwallahu ahad. Adapun dalil adanya tambahan Al-Falaq dan An-Nas itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dinilai sahih oleh Imam Ibn Hibban juga dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Setelah menyebutkan yang serupa, rakaat pertama Sabbihis, rakaat yang kedua apa? Al-Kafirun, rakaat yang ketiga kata Aisyah radhiyallahu anha, wa fits tsalitsati, dan di rakaat yang ketiga beliau membaca Qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Mu'awwidzatain apa? Al-Falaq dan An-Nas. Jadi dengan belajar seperti ini kita kan jadi tahu, ya. Jadi tahu nek kadang-kadang anak imam sing macane apa? Rakaat ketiganya Qul hu. Kadang-kadang ada imam yang rakaat ketiganya macane apa? Qul huwallahu ahad, Falaq dan apa? An-Nas. Jadi enggak gampang nyalahaken. Sehingga saya ketika Ramadan kemarin saya sengaja di beberapa hari saya membaca Qul huwallahu ahad saja, dan di beberapa hari saya sengaja membaca apa? Qul huwallahu ahad, Al-Falaq dan An-Nas. Itu adalah salah satu cara untuk memberitahukan kepada jamaah bahwasanya dua-duanya itu sama-sama ada apanya? Hadisnya, dan sama-sama sahih. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Ada pertanyaan silahkan. Ya. Sebelum berangkat haji. Salat safar. Salat yang dilakukan sebelum safar. Kalau sebelum safar saya belum pernah menemukan hadisnya. Kalau sepulang dari safar ada hadisnya. Rasulullah SAW diceritakan dalam suatu hadis yang hasan atau sahih oleh beberapa sahabat, diceritakan kalau beliau pulang, beliau pertama kali yang dilakukan setelah safar adalah pergi ke masjid, kemudian sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian baru pulang kemana? Ke rumah. Jadi itu sesudah, bukan apa? Bukan sebelum. Kalau sebelum saya belum pernah menemukan. Ya. Kalau sebelum safar, saya belum pernah menemukan dalil khusus yang spesifik menjelaskan bahwasanya Nabi SAW sholat 2 rakaat. Kalau sesudah safar, iya. Silakan. Mengenai fenomena kesurupan massal, itu bagaimana? Pertama kita harus memahami sebab dan akibat. Ya. Sebab dan apa? Akibat. Yang namanya kesurupan massal mesti ada penyebabnya. Pemicunya apa? Jadi jangan langsung kita berbicara apa pengobatannya, tapi pemicunya. Dan ini sering kita singgung pada beberapa momen di pengajian tafsir ini. Salah satu pemicu anak-anak itu mudah kesurupan adalah karena mereka itu tidak berzikir pagi dan sore. Sehingga dia itu berangkat sekolah dalam keadaan apa? Kosong, tidak memiliki perlindungan, ya. Ibarat orang pergi perang, nggak pakai perisai, nggak pakai senjata apa-apa, langsung dia nekat terjun ke medan perang. Itulah perumpamaan anak-anak sekolah sekarang. Makanya wajar seandainya mereka sampai ke sekolah hanya karena sedikit, mungkin jinnya ya jin kroco ya, jin apa? Setan kelas apa? Kelas teri ya. Setan kelas teri mudah masuk ke dalam tubuh orang yang nggak punya senjata. Ya. Itu jadi kita cari pemicunya apa? Pemicunya anak-anak, salah satunya mereka tidak zikir pagi dan sore. Pengobatannya
dengan ruqyah ya, pengobatannya dengan ruqyah. Dan perlu hati-hati jangan sampai ngundang dukun ya. Untuk ruqyah itu jangan sampai ngundang apa? Dukun, walaupun dia itu promosi mengobatinya dengan apa? Ruqyah. Karena yang namanya dukun ya tetap apa? Dukun. Kalau yang diundang dukun itu sama saja jeruk makan apa? Jeruk. Dukun ngobati orang kesurupan. Ya jeruk makan jeruk, setan makan setan itu namanya. Ya. Jadi kalau mau ngeruqyah, panggillah orang yang soleh ya, orang yang soleh yang membaca Al-Quran dan seterusnya. Jadi dan seperti yang saya katakan dulu bahwasanya ruqyah itu bukan monopoli ustadz, bukan monopoli kiai. Seandainya di sekolahan ada seorang guru yang bisa membaca Al-Quran, nggak usah panggil-panggil ustadz, dia saja. Ya, dia saja yang baca. Silahkan siapapun bisa meruqyah, yang penting orangnya tauhidnya lurus, kemudian memiliki keyakinan yang baik, bisa membaca Al-Quran, silahkan dibaca. Wallahu ta'ala alam. Atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.